Halo Drakormania, bagaimana kabarnya? Saya doakan Anda selalu diberi kelancaran dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas Anda. Ketemu lagi dengan saya, Jujun Junaidi. Kembali saya akan rangkum sebuah drama romantis berjudul A Business Proposal episode kedua. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah Hari malah masuk ke dalam mobil Taemo? Pasti seru kayaknya. Oh iya, bagi kalian yang belum nonton episode satunya, linknya ada di deskripsi ya. Penasaran dengan kisah romantisnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ketika Hari menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam mobil Taemo, so pasti dia malu banget dan sempat gugup menjelaskan alasannya, sambil terus berusaha mengawasi Minwoo yang berjalan melewati mobil Taemo. Setelah agak tenang, Hari lalu menegaskan lagi bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk menikah dengan Taemo. Namun Taemo tetap ngotot akan menikahi Hari. "Kenapa sih kamu tidak mau nikah denganku?" tanya Taemo. Hari lalu menjawab, "Aku tidak suka dengan gaya dan wajahmu yang mirip dengan hewan Archaeopteryx." 다 싫어요, 다. 나 잘합니다. Hari pun segera keluar dari mobil dan pergi. Karena masih penasaran dengan hewan Archaeopteryx itu, Taemo lalu mencari tahu seperti apa hewan tersebut. Lalu Sungkun memperlihatkan bentuk hewan tersebut dan itu membuat Taemo rada gedek. "Masa ganteng begini disebut mirip hewan langka?" Dengan sedikit bercanda, Sungkun malah mengatakan bahwa binatang itu memang mirip dengan Taemo. 진짜 닮았다. Sementara itu, Hari menceritakan peristiwa pertemuannya dengan Taemo kepada Yoon Seo yang tentu saja membuat Yoon Seo tertawa ngakak karena menurutnya itu sangat lucu. Padahal Hari sendiri sebenarnya sangat malu dengan kejadian itu dan terus memikirkan masalahnya karena Taemo tetap ngotot ingin menikahinya. "Kenapa ya Taemo ngebet banget menikahimu?" tanya Yoon Seo. "Menurut Hari sih mungkin Taemo mengincar harta perusahaanmu." "Tapi kan hartanya lebih banyak dari hartaku," bertanya Yoon Seo karena heran. Kemudian Hari meminta Yoon Seo untuk menemui Taemo dan membereskan masalahnya. Sebelum pulang, Yoon Seo mengajak Hari untuk minum soju dulu untuk mengurangi rasa stresnya. Walaupun sebenarnya Yoon Seo memang sedang menunggu pria pujaan hatinya, yaitu Sung Hoon, karena tempat itu lokasinya dekat dengan lokasi di mana Yoon Seo pertama kali bertemu dengan Sung Hoon. Sung Hoon sebenarnya juga benar-benar lewat pada malam itu. Namun karena mereka asik mengobrol dan minum, Yoon Seo tidak mengetahui keberadaan Sung Hoon saat melewati mereka berdua. 애초에 여기도 그 남자 때문에 어제 간 거구만. 맞아. 정말로. Keesokan harinya, karena kebablasan minum, Minwoo, emaknya Hari, marah-marah kepada mereka berdua. Yoon Seo dan Hari yang tidak ingat apa yang terjadi semalam malah bingung sendiri. Ternyata semalam mereka berdua mabuk berat dan bertingkah aneh, bahkan berbicara ngawur, sehingga harus dibawa pulang oleh petugas polisi. Tentu saja itu membuat emaknya Hari malu kepada Pak Polisi yang mengantar Hari. Mengetahui hal tersebut, mereka berdua pun meminta maaf kepada emaknya Hari. 제가 아까부터 말씀드렸던 놀아봤는데. 죄송합니다. 오늘 부모 가슴 찢어지는 주사를 부리네. 들어가 보셔도 될 것 같아요. 아 예. Sementara itu, Taemo dan kakek Dago nampak sedang berbicara tentang persiapan pernikahan Taemo dan Yoon Seo. Taemo kemudian mendapat pesan singkat dari Yoon Seo yang mengajaknya untuk bertemu. Taemo mengira bahwa Yoon Seo sudah menyukainya, namun Sun Hoon berpikir lain karena semalam Hari bilang tidak suka wajah Taemo yang mirip Archaeopteryx. 왜 또 보자는 거죠? 그냥 어제 얘기 다 끝난 거 아니야? 시추새 닮은 그 얼굴도 싫다 그럴 땐 언제고. 얘가 꽤 좋네요. 그렇게 째려보시니까 진짜 시추새 닮은 거 진짜 닮았네. 야, 너 뭐라 그랬어? Beralih kembali ke Hari dan Yoon Seo, saat hendak pergi ke kantor, Yoon Seo sempat mendapat jawaban pesan singkat dari Taemo yang setuju untuk ketemu. Yoon Seo bermaksud menjelaskan masalahnya kepada Taemo dan Hari juga berpesan identitasnya jangan sampai ketahuan oleh Taemo. 업체로 고용한 대행 알바 서비스로 Sesampainya di kantor, Hari dibuat cemburu oleh rekan kerjanya yaitu Yeji karena dia menerima telepon dari Minwoo yang katanya Minwoo adalah teman kencan butanya. Dan saat itu juga Yeji meminta izin kepada Bu Yeo keluar sebentar untuk bertemu dengan Minwoo. Hari tentu saja langsung kepo oke banget dengan mereka berdua dan kemudian mengikutinya, dan benar saja nampak Yeji sedang berdua dengan Minwoo. So pasti Hari tensin banget melihat pujaan hatinya malah kencan dengan orang lain dan tidak tahu harus ngapain lagi. Dia merenungi nasib percintaannya yang kandas sebelum dimulai. 뭐야? 저 스킨십? Hari balik ke kantor dan lagi-lagi kesialan kembali menimpanya. Pada saat di lobi kantor, dia harus berpapasan lagi dengan Taemo yang baru keluar dari lift. Karena takut ketahuan,
Dia segera kabur dan tanpa sengaja bertabrakan dengan orang sehingga sandalnya terlempar dan ya, sandalnya malah mengenai hidung Taemo. Akibatnya hidung Taemo pun sampai berdarah. Setelah tahu biang keladinya adalah Hari, Taemo pun langsung marah banget. Tak ayal Hari langsung kabur. Taemo yang gondok pun tak mau membiarkan Hari kabur begitu saja dan langsung mengejarnya. 사장님, 사장님. 거기 앉아. Cukup lama juga mereka kejar-kejaran dari lobi lantai 1 sampai lantai berapa gitu. Sampai akhirnya saat Hari masuk di lift, Taemo berhasil menawan pintu liftnya dengan sandal. 장인데 식플개마분은 몇 층도 올라가. 아니야. Hari tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah bakal kena marah Taemo. Hari hanya bisa mengatakan kalau kejadian sendal terlempar itu adalah tidak sengaja karena dia terpeleset. Lantas, kenapa kamu lari tadi? Tanya Taemo. Dengan diplomatis, Hari menjawab bahwa dia terkejut melihat hidung Taemo yang berdarah, makanya tadi dia kabur. Mendengar alasan itu, Taemo mengembalikan sendal itu kepada Hari. Selanjutnya, Taemo menanyakan proposal yang dibuat oleh Hari yang menurutnya ide Hari tersebut cukup bagus. Hari pun kemudian menjelaskan alasan dia membuat proposal tersebut, dan hal itu membuat Taemo menyukai cara kerja Hari. Hari pun selamat dari omelan Taemo. Saat di tempat kerjanya, Hari mendengar kabar baik lagi tentang Minmu dan Yeji karena ternyata mereka berdua sebenarnya tidak berkencan, sehingga membuat Hari senang bukan kepala. 이 슬리퍼 던졌대. 거 없어? 아무것도 못 봤는데 쫑났네요. 실은 제가 말한 썸남 레스토랑에 있던 신사님 친구 말하는 거지? 훤칠하니 잘 보래. 좀 꺼내올게요. 네, 고등어. Sementara itu, Yoon Seo yang akan bertemu dengan Taemo saat hendak memarkir mobilnya malah bertabrakan dengan mobilnya Taemo. Awalnya sih hendak emosi dia, namun saat melihat pemilik mobil itu adalah Sunghun, sang pujaan hatinya, dia pasti senang dong. Lantas dia pun memberikan kartu namanya, dan karena itulah kemudian dia menjadi ketahuan telah berbohong soal kencan butanya. Karena di mobil itu juga ternyata ada Taemo. 아니 사칭이라뇨. 당신이 뭔데 당신이 강태무. Yoon Seo akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada Taemo. Taemo lalu bertanya siapa Yoon Seo palsu yang kencan dengannya kemarin. Karena sudah berjanji tidak akan membuka identitas Hari, maka Yoon Seo mengatakan bahwa Yoon Seo palsu itu adalah orang agensi yang dia pekerjakan untuk menggantikan dirinya, dan dia tidak mengenalnya. Namun saat Taemo bertanya tentang tas yang dibawa oleh Hari kemarin itu sama dengan tas Yoon Seo sekarang, Yoon Seo malah kejebak karena malah menjelaskan dan menyebutkan tas yang dibawa oleh Hari kemarin itu berbeda merek dengan tas miliknya. Padahal kan dia tidak mengenalnya. Di sini Taemo yakin Yoon Seo mengetahui identitas Hari dan dia mengancam akan memberitahu keluarganya soal kebohongannya itu. Tentu saja Yoon Seo sedikit panik. Taemo lalu meminta Yoon Seo membawa Hari untuk menemuinya. 데려오시죠. 누굴요? 나랑 결혼할 뻔했던. Keesokan harinya, Yoon Seo mengajak Hari pergi ke sebuah butik dan membelikan baju untuk Hari dan mendandaninya agar tampil cantik yang katanya karena ingin berterima kasih dan juga untuk meredakan stresnya Hari karena kencan butanya dengan Taemo. Walaupun Hari sebenarnya juga agak curiga kepada Yoon Seo mengira akan diminta lagi melakukan kencan buta. Yoon Seo pun memastikan bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Saat mereka berada di sebuah kafe, Yoon Seo akhirnya berterus terang kalau Taemo akan datang ke tempat itu. Rupanya Yoon Seo tidak bisa menolak keinginan Taemo untuk bertemu dengan Hari karena sudah tahu dia berteman dengan Hari. Tentu saja Hari panik dong, harus menghadapi Taemo lagi. Tadinya sih mau kabur dari sana, tapi sialnya Taemo juga sudah datang di sana. Dan karena gugup, Hari malah menjatuhkan kupoi kedai milik emaknya. 저 나쁜 여친. 어쩌지? 몰라 나는. 감사합니다. Melihat kupon itu, Taemo mengira Hari bekerja di kedai ayam goreng. Karena tidak bisa berbohong, Hari kemudian menjawab kedai itu adalah milik keluarganya. Taemo bertanya lagi berapa banyak Hari dibayar untuk menggantikan Yoon Seo. Dan dengan sedikit polos, Hari menjawab dia dibayar 800.000 won. Hari berdalih kalau menggantikan posisi Yoon Seo bukanlah penipuan. Namun menurut Taemo, Hari sudah merugikannya untuk keuntungannya sendiri. Hari lalu meminta maaf karena dia sangat membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dia akan mengganti rugi kepada Taemo dengan cara bersedia melakukan apa saja jika Taemo membutuhkan bantuannya. Tapi Taemo malah bertanya lagi, kenapa Hari menyebutnya mirip dengan Archeopteryx?
karena itu menyinggung harga dirinya sebagai pria ganteng kali ya. Dan Hari pun dengan sedikit bercanda malah menambahkan bahwa Taemo memang mirip dengan hewan tersebut. 시조새를 닮았습니까? 자기보단 아니 그런 얼토당 왜 자꾸 저한테 결혼하자고 하니까 제가 그쪽 떼어내. 내가 처음 들었다고 했죠. Selanjutnya Taemo meminta Hari untuk selalu mengangkat teleponnya kapanpun dan dimanapun, karena jika tidak, dia akan mendatangi rumahnya. Namun Hari masih tetap berbohong menyebutkan namanya sebagai Shin Geum-ui, karena takut ketahuan identitasnya sebagai karyawan di perusahaan Taemo. Ketika bertemu dengan Yun Seo di rumah, tentu saja Hari langsung emosi kepada Yun Seo. Alhasil Yun Seo pun meminta maaf kepada Hari. Namun masalahnya sekarang buat Hari jadi tambah rumit, karena walaupun identitas aslinya belum diketahui oleh Taemo, namun Taemo sudah tahu alamat rumahnya, dan itu membuatnya jadi emosi lagi kepada Yun Seo. 치킨집 하는 거 알아버렸단 말이야. 이게 적반하장도 유분수지. 아유 어머니. 그리고 우리 하리한테 뭐라고 하지 마세요. Sementara itu, kakek Dago kembali mendesak Taemo untuk menentukan pernikahannya dengan Yun Seo. Namun Taemo justru mengatakan tidak akan jadi menikahi Yun Seo. Di malam harinya saat sedang duduk menonton TV, acara di TV malah menceritakan tentang hewan langka yang disebutkan oleh Hari, yaitu Archaeopteryx. Dan seketika itu juga, dia menelepon Hari cuma untuk mengecek bahwa Hari mengangkat teleponnya. Padahal Hari sudah tidur dan sedang ngantuk-ngantuknya. Gimana nggak kesal coba? 와, 잠 다 깼어. 와, 수고 아니야? 잠이나 설출한. Keesokan harinya saat Hari berada di kantor, dia mendengar bahwa Taemo akan melakukan kencan buta lagi, dan benar saja, karena membatalkan pernikahannya dengan Yun Seo, Taemo diminta kakek Dago untuk melakukan kencan buta lagi sampai menemukan cewek yang akan dinikahinya. Hari itu Taemo harus melakukan kencan buta dengan 10 cewek. Namun tidak ada satupun cewek yang membuatnya tertarik, karena dia lebih menyukai cewek yang jujur dan terbuka apa adanya. 네, 태무 씨 얘기하니까 어른들께서 굉장히 흡족해 하셨거든요. 하루에 10명이랑 맞선 보는 사람이 또 있을. 눌렀잖아. 옥상 왜 눌렀어? 잘못 누른 거 없으셨습니까? 전혀. 네? 팩트로 따진 그분이 갑이었죠. Namun kakek Dago memintanya kembali untuk melakukan kencan buta lagi besok dengan 10 cewek lagi. Kakek Dago bahkan sudah membuat daftar kandidat kencan buta untuk pernikahan Taemo. Putus asa dengan keinginan kakek Dago, Taemo lalu mengatakan bahwa dia sudah memiliki cewek yang akan dinikahinya. Namun dia tidak menyebutkan orangnya siapa, karena yang penting baginya adalah kakek Dago berhenti memintanya melakukan kencan buta 잠깐 lagi. 헤어졌었습니다. 그래서 그냥 들어가세요. 덕분에 화해해서 다시 만나게 됐으니까. 보여줄 건데. 조만간 자리 한번 만들겠어. 도 되죠. 알았다. 그래. 일들 봐. 난 간다. 임 사장님, 결혼할 여자가 어디 있다고 그런 말도. 책임지라고 해야지. Taemo lalu menelepon Hari dan memintanya untuk bertemu malam itu. Tidak bisa menolak, Hari pun menyetujuinya. Mereka berdua janjian ketemu di kafe Rainbow yang kata Hari adalah kafe langganannya. Sampainya di kafe itu, ternyata itu adalah arena tempat bermain anak-anak yang sudah pasti ributnya bukan main. Taemo menduga Hari menyukai suasana seperti itu. Dan terburu-buru kemudian Hari bertanya dan meminta Taemo untuk mengatakan maksudnya karena dia mau segera pulang. 분위기 좋아하신다. 아이 뭐 아시겠어요? 제가 바빠서 집에 가봐야 되거든요. 이런 데서 할 얘기는 아닌 것이다. 결혼을 전제로. Tanpa diduga, Taemo malah mengajaknya kencan menjelang pernikahannya. Namun bukan kencan sungguhan maksudnya. Hari sudah pasti menolaknya. Namun Taemo kekeh mengajaknya kencan karena menurutnya Hari adalah orang yang terbaik untuk melakukan kencan pura-puranya. Alasannya terbukti Hari bisa berakting dan sudah mengetahui situasinya, sehingga Taemo tidak perlu khawatir rahasianya akan terbongkar. Taemo juga mengingatkan Hari tentang janjinya bersedia melakukan apapun jika Taemo membutuhkan bantuannya, dan bahkan Taemo akan membayarnya 2 kali lipat dari bayaran yang diberikan oleh Yun Seo. 한 2배로 줄게요. Mendengar itu, Hari pun termenung, memikirkan bahwa nyatanya keluarganya harus banyak berhutang untuk memenuhi kebutuhannya, dan pastinya Hari harus bekerja ekstra untuk membayar utangnya tersebut. Hari pun bimbang dibuatnya. Di satu sisi dia butuh uangnya, namun di sisi lain dia juga tidak mau terlibat dengan CEO perusahaannya. Apalagi Taemo tak mau menyerah memintanya melakukan kencan.
Keesokan harinya, kakek Dago kembali mendesak Taemo untuk segera dipertemukan dengan calon istrinya Taemo. Makanya pada malam harinya, Taemo menelepon Hari lagi dan mengatakan bahwa dia sudah berada di depan rumahnya. Hari pun segera keluar menemui Taemo di dalam mobilnya. 어디겠냐 이 시간에 집이겠죠? 계세요. 네. Taemo kemudian menyerahkan surat perjanjian yang berisi profilnya dan beberapa aturan tentang rencana kencan pura-puranya. Di sini, Hari mengatakan bahwa dia belum menyetujuinya dan hanya akan memikirkannya. Namun Taemo terus memaksanya menyetujui rencananya karena memang dia sudah didesak banget oleh kakek Dago. Karena terus didesak, Hari tadinya bermaksud mengatakan alasan sebenarnya kenapa dia menolaknya. Namun kebetulan Minwoo pas banget waktu itu datang ke rumahnya. Hari pun meminta Taemo agar segera datang lagi besok untuk membicarakannya. Namun tanpa sengaja Hari malah mendorong Taemo sehingga keduanya terjatuh dan terjadilah hal-hal yang tak disengaja tapi diinginkan. Benar nggak? Dan disinilah akhir episode ini. Gimana kelanjutan kehebohan dua sejauh ini? Ketemu lagi di episode yang ketiga.